Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Sistematika Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Rita Aryani Nurhasanah, MSc. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Riley Aibatul Rizky, Fitri Nur Rahmawati, dan Renata Gemiati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai biofita atau lumut. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah, dan salah satu di antaranya yang sangat melimpah adalah jenis tumbuhan rendah, yaitu lumut atau briofita. Definisi briofita atau pengertian dari briofita ini adalah lumut atau briofita merupakan salah satu divisi pada tumbuhan tingkat rendah. Briofita berasal dari kata brion, artinya lumut, dan fiton berarti lembab atau basah, yang bila digabungkan menjadi satu kata, berarti tumbuhan yang hidup di tempat-tempat lembab atau basah. Kelompok khas dari tanaman darat hijau ini adalah salah satu tanaman berhabitat di tempat lembab, hidup secara berkelompok, dan sangat mudah dijumpai di sekitar lingkungan. Keanekaragaman lumut sebagai salah satu keragaman hayati yang perlu diketahui untuk dipelajari ciri khususnya di daerah tropis. Beraneka ragam jenis lumut menjadikan tumbuhan tersebut dikelompokkan agar mudah untuk dikenal. Lumut dengan nama Latin Briofita memiliki sekitar 16.000 spesies yang dikelompokkan menjadi 3 kelas, yakni lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai klasifikasi lumut, yang perlu kita ketahui adalah apa saja sih ciri-ciri lumut atau briofita? Ciri-ciri lumut atau briofita yang pertama adalah lumut memiliki bentuk tubuh tumbuhan yang berstruktur rendah. Yang kedua, lumut berwarna dominan hijau karena lumut merupakan salah satu tanaman yang berklorofil. Yang ketiga, tinggi lumut hanya beberapa milimeter dan tegak di permukaan tanah. Yang keempat, lumut atau briofita tidak memiliki akar, batang, maupun daun dengan bentuk yang sempurna. Yang kelima, bentuk tubuh lumut merupakan peralihan dari talus ke bentuk kormus. Dan yang keenam, lumut tidak menghasilkan bunga serta biji. Ciri-ciri lumut yang selanjutnya adalah lumut tidak memiliki struktur jaringan pengangkut berupa silem maupun flow. Yang kedelapan, hidup lumut di permukaan tanah, berbatuan maupun menempel di pohon-pohon. Kemudian, lumut atau briofita ini memiliki lapisan pelindung, kutikula, dan juga gamet tanggung. Ciri-ciri berikutnya, lumut bersifat autotrof karena tidak bergantung pada organisme lain. Dan terakhir, lumut menyerap air secara ambisi. Selanjutnya yaitu klasifikasi lumut atau briofita. Selanjutnya atau briofita dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu lumut daun atau briofita. Yang kedua yaitu lumut hati atau hepatitophyta. Dan yang ketiga adalah lumut tanduk atau Antecorotophyta. Daun atau briofita adalah sebagai berikut. Tinggalnya yaitu Plagai, divisinya Briofita, kelasnya Brioxida, ordo Brioxales, famili Brioceae, genus Brioxida, spesies Brioxida sp. Daun. Lumut daun adalah jenis tumbuhan lumut yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan
mana individu jantan dan mana individu betina. Akan tetapi, ada juga tumbuhan lumut yang menghasilkan gamut jantan dan gamut betina dalam satu individu. Daun atau klasifikasi selanjutnya yaitu lumut hati. Berikut adalah klasifikasi lumut hati. Genomnya yaitu Plantae, divisinya Hepaticophyta, kelas Hepaticosidae, ordo Hepaticocales, famili Hepaticoccae, genus Hepaticopsidae, spesies Hepaticopsidae sp. Hati. Tubuh lumut hati tersusun atas struktur tubuh yang berbentuk hati pipi, yang disebut talus, yang tidak menjadi akar, batang, maupun daun. Tumbuhan lumut mempunyai tubuh yang terbagi menjadi dua lobus, sehingga tampak seperti lobus pada hati. Selanjutnya yaitu klasifikasi lumut tanduk. Klasifikasi lumut tanduk adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae, division Anterecherephyta, kelas Antecherepsidae, ordo Anterechereptopchales, famili Anterechereptopchae, genus Anterechereptosidae, spesies Anterechereptopsidae sp. Tanduk. Lumut tanduk mempunyai gametofit yang mirip dengan gametofit pada lumut hati. Perbedaan antara keduanya hanya terdapat pada sporofitnya. Sporofit pada lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang, yang tumbuh seperti tanduk. Ciri unik dari lumut tanduk adalah sporofit. Sporofit ini akan terus tumbuh selama masa hidup gametofit. Selanjutnya yaitu bagian tubuh Bryophyta. Bagian tubuh Bryophyta yang pertama adalah bagian batang, yaitu lumut gegap memiliki susunan yang berbeda. Jika batang terlihat dari potongan melintang, bagian-bagian berikut akan muncul. Yang pertama, lapisan sel-sel kulit. Lapisan sel-sel kulit ini beberapa di antaranya memanjang, sehingga membentuk rizoid epidermis rizoid. Yang kedua, yaitu lapisan kulit bagian dalam, terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut korteks. Yang ketiga, yaitu silinder. Silinder ini adalah pusat terdiri dari sel parenkim, memanjang untuk mengangkut makanan. Bagian tubuh yang kedua yaitu daun. Lumut umumnya setebal lapisan sel, kecuali untuk tulang daun induk. Sel-sel daun kecil, sempit, panjang, dan mengandung kloroplas di bawah sel-sel mati besar dengan menebal dindingnya spiral. Sel-sel mati ini berfungsi sebagai tempat memasak air dan makanan. Di bagian atas tangkai, ada titik pertumbuhan dengan sel pemula di bagian atas. Sel starter ini biasanya dalam dan bentuk sel baru dalam 3 arah di sisinya. Ukuran terbatas, mungkin karena kurangnya sel dengan dinding sekunder yang berfungsi sebagai pembawa seperti bed tumbuhan vaskuler. Bagian tubuh Bryophyta yang ketiga adalah rizoid atau akar rambut. Akar rambut ini berfungsi sebagai akar untuk mengikat ke tempat pertumbuhan dan menyerap makanan. Rizoid terdiri dari serangkai sel yang terkadang memanjang dengan tidak sempurna. Selanjutnya, bagian tubuh Bryophyta. Yang pertama adalah vaginula.
Vaginula ini adalah akar yang tertutupi oleh sisa dinding archegonium. Yang kedua adalah seta. Seta adalah tangkai. Yang ketiga adalah apofisis. Apofisis ini adalah pelebaran tepi seta dan transisi seta dengan kotak spora. Yang keempat, kalitra, yaitu dot. Ini berasal dari dinding archegonium ke atas kubah dada spora. Dan yang kelima adalah kolumnas. Kolumnas ini yaitu jaringan yang tidak melibat dalam sporulasi. Selanjutnya yaitu siklus hidup Brevita. Yang pertama, spora kecil haploid berkecambah menjadi protonema, memiliki kuncup-kuncup yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Yang kedua, pada tumbuhan lumut inilah dibentuk pembentang hiu. Setelah sel dibuahi oleh spermatozoid, zigot berkembang menjadi embrio yang diploid. Yang ketiga, bagian bawah embrio disebut kaki, masuk ke jaringan tubuh yang lebih dalam dan berfungsi sebagai alat penghisap. Embrio lalu tumbuh menjadi badan bulat atau jorong dengan tangkai pendek atau panjang yang disebut sporangium. Yang keempat, sporangium berbentuk spora, sehingga disebut juga kapsul spora. Karena leher archegonium amat sempit, maka sporangium tidak dapat menembusnya, dan bekas dinding archegonium ikut terangkat dan merupakan tudung kapsul spora atau kalipatra. Yang kelima, jaringan dalam kapsul spora disebut archespora, membentuk sel induk spora, dan dari satu sel induk spora membentuk 4 spora yang berkelompok atau tetrade. Yang keenam, spora membulat sebelum terpisah-pisah dan terlepas dari kapsul spora. Dinding spora terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar kuat disebut exosporium dan yang dalam lunak disebut endosporium. Jika spora berkecambah, exosporium pecah. Keberadaan Brevita dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Peranan Brevita yang menguntungkan yaitu lumut merupakan perintis. Bisa tumbuh di lahan yang tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan lain, misalnya batu-batuan. Selain tumbuh lumut di situ, perlahan batunya akan mulai terkikis dan tumbuhan lain dapat tumbuh di situ juga. Sedangkan peranan Brevita yang merugikan yaitu lumut kadang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan oleh manusia, misalnya di tembok-tembok yang lembab, sehingga bisa merusak tembok bangunan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Pada materi kali ini dapat disimpulkan bahwa lumut atau Brevita merupakan salah satu divisi pada tumbuhan tingkat rendah. Kedua, tumbuhan Brevita atau lumut memiliki 11 ciri-ciri. Yang ketiga, umumnya lumut berwarna hijau dengan bulu halus yang terdapat di setiap bagian tubuhnya. Yang keempat, siklus hidup Brevita mulai dari sporofit, menghasilkan spora, protonema, dan gametofit. Yang terakhir, keberadaannya bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.